Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Maulani dari kelas 12 IPA 3 dari SMA Negeri 1 Sindang Barang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu perkembangan ekonominya. Nah, apa aja sih perkembangan ekonominya? Yang pertama ada mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan pada tahun 2004 melalui 2 periode. Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 pertama yang dilaksanakan secara langsung, artinya rakyat langsung memilih pilihannya. Nah, yang kedua, pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia, di mana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang ketiga, memelihara dan menetapkan stabilitas nasional. Yang kelima yaitu mendukung dana, tenaga, dan sumber daya untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Dari segi yang lain, PNS, TNI harus dinetralkan dari politik. Yang selanjutnya melanjutkan amandemen Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya lagi meluruskan otonomi daerah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi pada masa reformasi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nah, kalian pasti pada penasaran kan? Oke, saya akan jelaskan ya. Yang pertama, untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil, ada beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang pertama ada untuk mengatasi utang luar negeri sebanyak 150,80 miliar US dollar yang merupakan warisan Orde Baru. Dikeluarkanlah kebijakan yang berupa panduan pembayaran utang sehingga hutang luar negeri dapat berkurang. Yang kedua, untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan per kapitanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menaikkan nilai inflasi, dikeluarkanlah kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN yang melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang. Selanjutnya, memperbaiki kinerja ekspor sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan. Ya, yang selanjutnya lagi, untuk mengatasi korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sekian dari saya. Pasti mohon maaf ya, saya banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Maulani dari kelas 12 IPA 3 dari SMA Negeri 1 Sindang Barang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu perkembangan ekonominya. Nah, apa aja sih perkembangan ekonominya? Yang pertama ada mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan pada tahun 2004 melalui 2 periode. Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 pertama yang dilaksanakan secara langsung, artinya rakyat langsung memilih pilihannya. Nah, yang kedua, pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia,
di mana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang ketiga, memelihara dan menetapkan stabilitas nasional. Yang kelima yaitu mendukung dana, tenaga, dan sumber daya untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Dari segi yang lain, PNS, TNI harus dinetralkan dari politik. Yang selanjutnya melanjutkan amandemen Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya lagi meluruskan otonomi daerah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi pada masa reformasi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nah, kalian pasti pada penasaran kan? Oke, saya akan jelaskan ya. Yang pertama, untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil, ada beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang pertama ada untuk mengatasi utang luar negeri sebanyak 150,8